Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, jumlah pasien positif terjangkit demam berdarah dengue di Kabupaten Lombok Timur terus bertambah, mencapai ratusan orang yang tersebar merata di seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Timur. Seorang oknum kepala dusun Awang Asam Desa Merta, Kecamatan Pujut, terjaring operasi tangkap tangan oleh unit tindak pidana korupsi Polres Lombok Tengah karena diduga melakukan pungli dalam penerbitan sertifikat tanah milik warga. Puluhan petugas tim gabungan kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan sterilisasi dengan menggelar penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah kawasan terminal angkutan darat Mandalika, Mataram. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Jumlah pasien positif terjangkit demam berdarah dengue di Kabupaten Lombok Timur terus bertambah, mencapai ratusan orang yang tersebar merata di seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Timur. Tingginya angka warga yang mengidap DBD membuat pemerintah daerah terus mengupayakan langkah pencegahan dengan melakukan penyuluhan dan pengasapan di sejumlah wilayah yang ditemukan kasus positif demam berdarah. Sejak memasuki musim penghujan di awal tahun 2020, jumlah pasien positif terjangkit demam berdarah di Kabupaten Lombok Timur terus mengalami peningkatan dengan jumlah variatif di masing-masing wilayah kecamatan dengan sebaran cukup merata. Sesuai data yang berhasil dihimpun oleh Dinas Kesehatan Lombok Timur, memasuki minggu keempat di bulan Maret 2020, jumlah pasien yang positif terjangkit demam berdarah sebanyak 283 orang dari 463 kasus yang sudah ditangani oleh tim medis di semua puskesmas dan rumah sakit yang ada. Menurut data hasil survei tim medis Dinas Kesehatan setempat, saat ini 3 kecamatan yang diketahui paling banyak terdapat kasus positif demam berdarah, yaitu Kecamatan Selong, Kecamatan Sakra, dan Kecamatan Sakra Timur. Tren peningkatan kasus DBD di Kabupaten Lombok Timur dikarenakan sejumlah wilayah yang masuk dalam wilayah rawan endemi memasuki musim penghujan dan juga akibat pola hidup warga masyarakat yang masih sulit untuk diajak hidup bersih. Dari yang kita diagnosa mulai suspek DD sebanyak 463 mungkin tidak salah. Tapi yang benar-benar positif kemarin itu hanya 283. Langkah pencegahan sendiri terus dilakukan dengan melakukan penyuluhan secara langsung di lapangan, serta melakukan pengasapan di wilayah endemi dan ditemukan kasus positif warga menderita demam berdarah sebagai upaya meminimalisir resiko penularan. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Puluhan petugas tim gabungan kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan sterilisasi dengan menggelar penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah kawasan terminal angkutan darat Mandalika, Mataram. Langkah tersebut menjadi salah satu bagian sterilisasi kawasan ruang publik yang biasa ramai dimanfaatkan warga masyarakat untuk meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 di NTB. Tak kurang dari 30 tim gabungan kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali melakukan sterilisasi dengan menggelar penyemprotan cairan desinfektan di kawasan terminal bus antar provinsi Mandalika, Mataram akhir pekan ini. Proses penyemprotan sendiri dilakukan petugas dengan menyasar areal ruang pelayanan tiket dan ruang tunggu di areal parkir bus yang biasanya ramai oleh para penumpang bus antar daerah. Selain melakukan penyemprotan cairan desinfektan, petugas juga melakukan sosialisasi tentang pola hidup sehat kepada pengunjung dan para penumpang bus yang tengah berada di kawasan Terminal Mandalika. Pihak dinas sendiri menyatakan meski saat ini NTB masih 0 kasus temuan pasien positif COVID-19, namun langkah antisipasi untuk menekan risiko penyebaran virus harus terus berlanjut untuk memutus rantai penularan di sejumlah kawasan beresiko, salah satunya seperti di terminal, pelabuhan, dan bandara. Jadi memang kalau tim Dikes ini kan kita fokus di simpul-simpul publik. Ya. Kita simpul publik, kali ini kita di terminal. Sambil itu tadi kita tidak hanya menyemprot tapi kita mengedukasi juga, tim yang ada di terminal Mandalika ini dengan harapan bahwa nanti proses perulangan 2 minggu ini mereka bisa mengerjakan sendiri. Karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, siaga bencana SK Gubernur tentang siaga darurat bencana alam ini berlangsung sampai 31 Juli.
Sebagai bagian dari upaya tanggap menyikapi peredaran COVID-19, pemerintah daerah sendiri rencananya akan terus melakukan penyemprotan dan sterilisasi di seluruh fasilitas publik tanpa terkecuali dalam masa siaga darurat yang ditetapkan pemerintah daerah selama 2 pekan ke depan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Upaya pencegahan resiko penularan virus COVID-19 di Pulau Sumbawa. Puluhan petugas tim medis gabungan dengan melakukan sterilisasi penyemprotan desinfektan di areal Pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Selain melakukan upaya sterilisasi warga keluar masuk melalui pelabuhan, Pemda juga memantau kesehatan mereka dengan mendirikan pos pantau di sejumlah titik. Langkah antisipasi terus dilakukan semua pihak termasuk Pemda Kabupaten Sumbawa Barat untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 dengan melakukan langkah sterilisasi di sejumlah objek vital. Salah satunya seperti yang dilakukan di kawasan Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat yang merupakan salah satu pintu keluar masuk lalu lintas warga masyarakat menuju dan keluar Pulau Sumbawa. Proses penyemprotan meliputi seluruh fasilitas publik yang ada di kawasan pelabuhan, mulai ruang tunggu, pelayanan tiket, dan juga memeriksa langsung suhu tubuh penumpang, awak bus berikut awak kapal. Selain menyasar pelabuhan dan juga terminal, sebagai upaya antisipasi, Pemda Sumbawa Barat juga saat ini telah mendirikan posko kesehatan untuk memantau kesehatan warga dan mempermudah koordinasi antar tim. Pencegahan penyebaran dari virus corona, ya, di antaranya kita melakukan penyemprotan antisipasi daripada penyebaran virus corona di tempat-tempat daerah-daerah perbatasan atau jalan lalu lintas yang ramai seperti halnya di Pelabuhan Pototano. Jadi kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya penyebaran seperti tempat pegangan-pegangan, tempat duduk di atas kapal ini yang kita semprot semua. Selain berupaya terus mematuhi arahan dan anjuran pemerintah tentang pelaksanaan tindakan antisipatif penyebaran virus COVID-19, Pemda Sumbawa juga terus melakukan upaya sosialisasi, mengajak warga untuk peduli kesehatan lingkungan dan menjaga vitalitas tubuh sebagai salah satu upaya proteksi diri menghadapi resiko wabah COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Merebaknya kasus penyebaran virus COVID-19 di sejumlah daerah mulai menimbulkan dampak terhadap aktivitas para pelaku wisata di Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya pemilik jasa travel pariwisata yang terdata menurun mencapai 80%. Tak hanya sepi orderan sejak merebaknya kasus COVID-19, ratusan tamu wisata yang sedianya telah melakukan pemesanan memilih membatalkan liburan mereka ke Lombok untuk sementara waktu. Mewabahnya virus COVID-19 dalam 2 bulan terakhir menyebabkan pelaku pariwisata, salah satunya jasa travel wisata di Kabupaten Lombok Tengah, mulai berdampak menurunnya omset mereka. Berdasarkan keterangan pihak travel, sejak informasi penyebaran virus COVID-19 ramai dan mengemuka, para pemilik travel mengaku tidak bisa berbuat banyak dan sepi pesanan dan jauh menurun hingga 80% dari biasanya. Selain sepi pesanan, sejak 2 pekan terakhir, sedianya ratusan agenda kunjungan tamu wisatawan asing dan domestik yang hendak menggunakan jasa mereka untuk berlibur kini dibatalkan dan ditunda untuk sementara waktu. Tak hanya pemesanan melalui sistem booking, dari segi penjualan tiket akomodasi dan transportasi juga diakui menurun drastis yang biasanya bisa terjual sebanyak 25 tiket per hari, kini hanya 1 atau 2 tiket saja per harinya. Sangat berpengaruh, terutama banyak kunjungan-kunjungan di bulan Maret ini, baik yang datang maupun yang pergi. Salah satu contoh yang tanggal 30 sampai tanggal 3 April ini kami sudah cancel. Meski mengaku pasrah dan harus bersabar menyikapi suasana, saat ini para pelaku wisata berharap wabah virus COVID-19 ini segera berakhir, agar usaha mereka kembali bergairah dan angka kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok kembali normal seperti semula. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini.
Jumlah pasien positif terjangkit demam berdarah dengue di Kabupaten Lombok Timur terus bertambah, mencapai ratusan orang yang tersebar merata di seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Timur. Seorang oknum kepala dusun Awang Asam Desa Merta, Kecamatan Pujut, terjaring operasi tangkap tangan oleh unit tindak pidana korupsi Polres Lombok Tengah karena diduga melakukan pungli dalam penerbitan sertifikat tanah milik warga. Puluhan petugas tim gabungan kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan sterilisasi dengan menggelar penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah kawasan terminal angkutan darat Mandalika, Mataram. Seorang oknum kepala dusun Awang Asam Desa Merta, Kecamatan Pujut, terjaring operasi tangkap tangan oleh unit tindak pidana korupsi Polres Lombok Tengah karena diduga melakukan pungli dalam penerbitan sertifikat tanah milik warga. Dari tangan pelaku, aparat berhasil mengamankan barang bukti uang tunai sebanyak 6 juta rupiah yang diduga sebagai uang pungutan liar untuk pembayaran penerbitan sertifikat warga. SKD alias Sukar, 37 tahun, oknum kepala dusun Awang Asam Desa Merta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan unit Tipikor Satreskrim Polres Lombok Tengah akhir pekan ini. SKD diamankan petugas karena diduga melakukan pungutan liar terhadap warga yang mendapatkan program sertifikat hak atas tanah tahun 2016 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Modusnya oknum kadus diduga menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan meminta sejumlah uang dari warga masyarakat dengan dalih penebusan sertifikat dalam program Sehat Nelayan dari KKP yang jumlahnya bervariasi tergantung dari luas tanah. Proses OTT yang dilakukan unit Tipikor Polres Lombok Tengah berdasarkan informasi warga yang kesal oknum kadus menahan sertifikat miliknya dan harus ditebus senilai 12 juta rupiah dan terjadi tawar-menawar sehingga disepakati 6 juta rupiah. Saat dilakukan eksekusi kesepakatan pengambilan sertifikat tersebut, oknum kadus akhirnya diamankan oleh petugas dengan barang bukti 2 unit HP yang berisi percakapan dugaan pungli dan uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Oknum kepala dusun ini meminta uang terhadap masyarakat dengan dalil untuk menebus sertifikat. Jadi dari 2016 sertifikat ini ditahan oleh kepala dusun ini. Untuk mempertanggungjawabkan, kini oknum kadus mendekam di tahanan Mapolres Lombok Tengah dan dikenakan Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf E dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan, melaporkan. Seorang remaja diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga melakukan penyebaran berita bohong tentang virus corona di akun media sosial miliknya dan mengundang keresahan masyarakat. Langkah tegas petugas kepolisian tersebut dilakukan untuk menjaga kondusivitas dan kenyamanan warga masyarakat di masa siaga darurat penanganan resiko COVID-19 yang ditetapkan pemerintah daerah. Seorang remaja berinisial SB alias EP, 19 tahun, asal Dasan Lua, Desa Bebua, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, diamankan petugas di Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga melakukan penyebaran berita bohong di akun media sosial miliknya. Penangkapan SB dilakukan petugas berdasarkan laporan akun milik pelaku di media sosial Facebook yang menyebarkan informasi tanpa sumber yang akurat dan menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam akun Facebook bernama Kecil OI, pelaku diketahui menyebarkan informasi tentang virus corona yang telah menyebar di Aik Bual dan Sukadana dan merenggut korban nyawa serta dirawat di rumah sakit Selong. Berdasarkan pengakuannya, informasi tersebut didapati dari pesan singkat dari nomor tidak dikenal yang langsung di-share di media sosial tanpa mengkonfirmasi kebenarannya kepada pihak terkait. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti 1 unit smartphone dan kartu seluler yang digunakan pelaku untuk mengaktifasi dan mengunggah informasi ke akun media sosialnya. Yang bersangkutan ini menerima SMS dari orang lain, SMS gelap, kemudian setelah SMS itu diterima langsung ditaruh di akun Facebooknya. Tujuannya supaya dia bisa dikenali oleh orang yang lain, supaya dia seakan-akan lebih tahu lebih dulu daripada yang lain.
Kasus remaja SB yang berurusan dengan hukum karena menyebar informasi hoax setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi warga untuk bijak bermedia sosial dan tidak sembarangan menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya dan berisiko menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah warga masyarakat. Kini akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan, melaporkan. Seorang penadah barang curian sekaligus pemilik alat kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan diringkus tim khusus reserse kriminal Polres Lombok Timur karena aksi kelompoknya yang meresahkan. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 2 bilah parang, 1 unit kendaraan roda 2 dan uang ratusan ribu rupiah yang diduga sisa hasil penjualan barang curian. Pelaku dengan inisial SS 25 tahun, asal Dusun Sempong, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berhasil diringkus tim sus reserse kriminal Polres Lombok Timur karena diduga berprofesi sebagai penadah barang curian dan juga penyedia alat kejahatan. Penangkapan pelaku berkat hasil pengembangan keterangan pelaku pencurian dengan kekerasan dan jambret yang telah diamankan sebelumnya, yang mengindikasi pelaku sebagai anggota komplotan dan berprofesi sebagai penampung atau penadah barang curian. Saat kawanannya beroperasi, pelaku bertugas menyiapkan alat untuk menjambret, yakni sebuah parang yang digunakan para pelaku untuk menakuti dan juga tak segan melukai korban jika melawan. Selain mengamankan pelaku penadah, di rumah petugas juga berhasil menyita 1 buah parang, kendaraan roda 2 milik pelaku dan sisa uang sebanyak 200.000 yang diduga sisa dari hasil penjualan barang curian kendaraan roda 2. Pelaku kami amankan di rumahnya di wilayah Jerowaru, di wilayah Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Barang bukti yang dapat kami amankan 1 unit R2 milik korban, 2 bilah parang, 1 dompet milik korban, berikut uang hasil penjualan R2 sebesar Rp200.000. Kasus ini tengah didalami Polres Lombok Timur untuk melacak sepak terjang pelaku bersama kawanannya dan dijerat pasal 480 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan, melaporkan. Belum terrealisasinya pencairan dana desa di Kabupaten Lombok Barat saat ini mulai menuai reaksi dari pihak kepala desa karena dikhawatirkan akan menghambat program pembangunan desa. Terkait hal itu, pihak Kades meminta pemerintah daerah membantu proses percepatan pencairan dana desa agar program desa bisa berjalan dinamis dan sesuai peruntukannya. Belum cairnya dana desa yang belum bisa diterima di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat mulai menuai reaksi dari para aparat desa di tengah gencarnya realisasi dana desa untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam program pembangunan berkelanjutan. Di Desa Bagepolak, Kecamatan Labu Api misalnya, hingga kini pihak desa mengakui belum bisa mencairkan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, meskipun secara formal sejumlah persyaratan teknis administrasi pencairan dana desa sudah dipenuhi. Terhambatnya pencairan dana desa yang bersumber dari APBN dan dana desa dari APBD di wilayahnya disinyalir karena adanya salah input dan kesalahan prosedur rencana alokasi kantor desa sehingga menyebabkan proses pencairan tertunda. Jadi tidak sedikit pun regulasi yang membolehkan pembangunan kantor desa lewat DD. Ini sudah jelas di sini, di Permendes ini sudah jelas. Kalau berbicara prioritas, jelas di sini skala prioritas juga. Memang aturan ini universal, tapi ketika masuk ke desa tidak lagi universal, karena beda. Situasi kondisi desa yang lain dengan desa yang ini beda. Bisa saja desa ini, pembangunan kantor desa itu dinilai prioritas, dan di desa lain bisa saja dinilai tidak prioritas. Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas PMD membantah mereka menghambat pencairan dana desa, namun memang harus sesuai dengan alokasi serta mematuhi regulasi penerapan aturan baru yang harus dikomunikasikan secara baik dengan pemerintah daerah. Memang dengan diterapkannya aturan ini, seperti yang saya katakan tadi, tentu akan mengganggu biaya operasional dan sebagainya, walaupun siltap itu mungkin bisa dibayar. Untuk itu, kami dari Dinas PMD sudah memetakan
berapa kekurangan masing-masing desa itu untuk besok kami usulkan ke daerah untuk mendapat tambahan minimal sama dengan apa ya, sehingga mereka berbuat untuk seperti tahun sebelumnya. Pemerintah Desa Bagepolak tahun ini diketahui menerima dana desa sebesar 1,1 miliar rupiah dengan total anggaran dana desa sebesar 700 juta rupiah yang akan dicairkan secara bertahap dengan 3 kali masa pencairan, yakni 40% pada triwulan pertama, 40% triwulan kedua, dan 20% triwulan terakhir. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Jumlah pasien positif terjangkit demam berdarah dengue di Kabupaten Lombok Timur terus bertambah, mencapai ratusan orang yang tersebar merata di seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Timur. Seorang oknum kepala dusun Awang Asam Desa Merta, Kecamatan Pujut, terjaring operasi tangkap tangan oleh unit tindak pidana korupsi Polres Lombok Tengah karena diduga melakukan pungli dalam penerbitan sertifikat tanah milik warga. Puluhan petugas tim gabungan kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan sterilisasi dengan menggelar penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah kawasan terminal angkutan darat Mandalika, Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan sembako kebutuhan masyarakat saat ini. Selain meninjau stok bahan pokok, sidak tersebut untuk mensosialisasikan gerakan hidup sehat kepada para pedagang dan warga menyikapi kebijakan siaga darurat penanggulangan COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah daerah. Langkah antisipasi resiko penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah dilakukan salah satunya oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Perdagangan dan UMKM bersama Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara dengan menggelar inspeksi ke sejumlah pasar tradisional di KLU. Sidak dilakukan petugas dengan memantau ketercukupan bahan pokok berupa sembako berikut memantau kestabilan harga pangan yang dijual kepada warga masyarakat di musim pancaroba saat ini. Selain memantau stabilitas harga pada inspeksi tersebut, Pemda juga mensosialisasikan tentang kebijakan siaga darurat penanggulangan virus COVID-19 serta mengajak warga masyarakat untuk bijak dan tidak mudah terpengaruh informasi hoaks yang menyesatkan. Dalam kesempatan tersebut, Pemda juga memastikan aktivitas jual beli dan fasilitas umum di pasar di KLU tetap akan dibuka untuk umum dan belum ada rencana akan ditutup seiring dengan perkembangan regulasi soal penanggulangan virus COVID-19 ke depan. Sekarang dari penjelasan pemerintah bagaimana? Apa itu? Terus ini masyarakat kalau dulu kan ada tempat beli. Oh ya ada. Sayur apa itu. 1-2 komoditi saja yang mengalami kenaikan, itu pun tidaklah signifikan sekali. Seperti gula, itu ada kenaikan gula ini kalau dibanding dengan yang Selain memantau stok pangan dan stabilitas harga, pihak Pemda juga akan melakukan upaya sterilisasi dan penyemprotan desinfektan di seluruh objek vital dan fasilitas ruang publik di Kabupaten Lombok Utara dalam 2 pekan ke depan, sebagai upaya meminimalisir resiko penyebaran virus COVID-19. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonaji, Tim Liputan melaporkan. Keputusan Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan agar kembali normal seperti semula belum tersosialisasi dan diberlakukan di Kota Mataram saat ini. Belum dilaksanakannya putusan tersebut oleh pihak BPJS sendiri, diklaim karena mereka belum menerima salinan putusan secara resmi dari Mahkamah Agung. Kendati Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan saat ini masih tetap menerima iuran premi sesuai aturan baru yang naik 100% untuk semua kelas mandiri. Salah satunya BPJS Kota Mataram misalnya, yang hingga saat ini tetap memperlakukan pemungutan iuran dengan sistem baru karena sejumlah alasan. Selain karena belum tersosialisasi secara baik di daerah, langkah tersebut juga tetap diambil karena mereka belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan keputusan pasti, besaran iuran dan juga persoalan teknis lainnya.
Meski demikian, pihak BPJS sendiri menyatakan siap akan mengikuti putusan pemerintah pusat terkait regulasi sistem iuran yang diputuskan tidak dinaikkan karena dinilai memberatkan warga masyarakat. Saya perlu sampaikan, sampai saat ini menurut manajemen kami, putusan itu belum sampai kepada manajemen BPJS Kesehatan. Jadi, sampai saat ini kami belum bisa menyampaikan hal-hal apa yang akan kami lakukan ataukah ada program selanjutnya terkait yang ditanyakan tadi, apakah kenaikan kelas dan lain-lain, itu belum ada. Jadi salinan putusan MA itu belum ada. Kalaupun nanti sudah ada, pasti segera akan saya infokan ke teman-teman. Sebagaimana diketahui, pihak Mahkamah Agung awal bulan ini mengabulkan judicial review peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan yang diajukan oleh masyarakat yang berisi keputusan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 dan dikembalikan ke iuran awal. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Tradisi balap tidak hanya untuk hewan kuda atau sapi. Warga desa Tamekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tradisi unik, yakni balapan ayam jago yang dalam bahasa setempat disebut sampo ayam. Selain sebagai tradisi turun-temurun, lomba sampo ayam juga menjadi hiburan warga saat musim panen tiba yang hingga kini masih dipertahankan dan pastinya Indonesia punya. Selain kaya dengan objek wisata yang indah, Kabupaten Sumbawa Barat juga dikenal kaya akan ragam tradisi. Salah satunya bernama sampo ayam atau tradisi adu balapan ayam jago berpasangan yang hingga kini masih dilestarikan warga. Berbeda dengan tradisi balapan yang menggunakan hewan kerbau atau sapi, dalam tradisi ini hewan yang digunakan adalah sepasang ayam jago yang dipacu berlari dengan dipandu seorang joki melewati lintasan sepanjang 200 meter. Sebelum mengikuti lomba, ayam yang akan mengikuti dipasangi kayu noga di kedua pundaknya yang terbuat dari daun lontar dengan hiasan benang warna-warni sebagai ornamen hiasan, kemudian ditambah dengan bambu pengikat pada kedua leher ayam agar bisa berlari beriringan. Aturan dalam tradisi ini, sepasang ayam jago milik peserta harus bisa berlari dengan dipandu sang joki hingga menyentuh dan melalui sebuah tiang saka yang diletakkan di tengah garis finish. Meski terlihat sederhana, namun tidak mudah mengendalikan ayam untuk berlari melintasi tiang. Karena kebanyakan ayam peserta gagal melintasi garis finish dan malah berbalik arah karena takut oleh ramai dan riuhnya penonton. Untuk sepasang ayam pemenang yang sukses melintasi garis finish serta kompak berlari bersama sang joki, biasanya harganya segera melejit menjadi jutaan rupiah per pasangnya dan menjadi rebutan para pecinta ayam jago. Selain sebagai upaya menjaga tradisi turun-temurun, permainan yang dulunya merupakan hiburan pertama musim panen tiba kini tetap dilestarikan sekaligus sebagai sarana silaturahmi warga desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, tradisi ini hanya ada di Pulau Sumbawa ya, dan pastinya Indonesia punya. Sebenarnya ini sudah diwariskan secara turun-temurun, sudah cukup lama. Dan ini menjadi identitas kami di Sumbawa bagian barat karena jujur ini tidak semua Sumbawa ada. Sumbawa bagian timur tidak ada, hanya di Sumbawa bagian barat saja yang ada.
mulai dari hutan Kecamatan Sumbawa sampai dengan sungai. Ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Kalau dulu kan sejarahnya Sampung Ayam ini hanya permainan rakyat saja. Jadi ketika masyarakat butuh hiburan, dan ini hiburan saat yang lalu ya. Sebagai tradisi unik dan telah ada sejak zaman dahulu, warga masyarakat desa tetap melestarikan tradisi ini sebagai salah satu event untuk mendukung agenda pariwisata di Pulau Sumbawa agar ramai dikunjungi wisatawan. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Menikmati keindahan panorama pantai tak hanya bisa dinikmati secara abstrak. Di Kabupaten Lombok Barat, sebuah destinasi pantai Tanjung Bias menawarkan sensasi panorama indahnya sunset di sore hari serta sajian aneka kuliner laut yang bervariatif berjejer di sepanjang pantai. Selain sebagai upaya mengajak warga masyarakat untuk peduli lingkungan, kawasan pantai yang dulunya tidak tertata kini dikonsep apik untuk menggairahkan ekonomi mikro masyarakat nelayan di kawasan tersebut. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut liputannya di Indonesia Punya. Inilah destinasi kawasan pantai Senteluk yang terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, yang kini telah berubah indah dan terlihat asri dengan panorama pantai yang masih tertata apik, yang belakangan menjadi salah satu destinasi favorit warga masyarakat Kota Mataram. Berkat inisiasi pihak desa dan warga sekitar, kawasan pantai yang dulunya dipenuhi sampah kini telah berubah menjadi pantai yang bersih dan juga menjadi spot warga untuk mengabadikan momen sunset setiap sore hari. Setelah dikelola serius oleh pihak desa, kawasan ini telah paripurna menyuguhkan varian spot bersantai seperti sawung atau ayunan yang dihias menarik dengan ornamen warna-warni sebagai magnet untuk para pengunjung. Selain menjadi lokasi untuk menanti sunset untuk bersuah foto, di kawasan ini juga terdapat puluhan lokasi berwisata kuliner khas laut yang dibangun swadaya sebagai sisi lain kawasan tersebut. Meski masih terkonsep natural dan cukup sederhana, namun keberadaan puluhan lapak kuliner rakyat tersebut bisa menopang ekonomi mikro warga masyarakat setempat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Nah, selain bisa menikmati keindahan sunset Pantai Senteluk, keberadaan lapak pedagang kuliner laut dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu daya tarik mengapa kawasan ini selalu ramai dikunjungi warga masyarakat. Wisata kuliner yang ada di Pantai Tanjung Bias, Desa Senteluk ini, memang kami bersama teman-teman membuat satu rencana. Berawal dari memang tempat ini kami anggap harus difungsikan, harus dimanfaatkan. Karena selama ini kami melihat selain ilalang, sampah-sampah juga di sini. Ini sangat pas sekali kami anggap untuk kami coba buat sesuatu di sini, sehingga kami mencoba untuk membuat wisata kuliner ini. Mungkin karena di sini lebih unik aja ya, ada ayunannya diwarna-warnain, terus ada bunga-bunganya, mungkin menurut saya itu. Terus yang paling disukai di sini apa? Mungkin suasana foto booth-nya, bagus buat foto. Sunsetnya di sini bagus, soalnya nggak ada yang ngalangin, jadinya bagus. Nah, jika penasaran dengan pesona sunset, berikut ingin menikmati cita rasa sajian kuliner laut dengan bumbu khas Lombok, maka kawasan Pantai Senteluk di sisi utara Kota Mataram ini layak menjadi destinasi Anda berikutnya.
Sekian dulu ya penjelajahan wisata pantai kita. Saksikan episode berikutnya hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.